Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Gigitan hewan adalah salah satu aspek yang menarik dan mengagumkan dalam keragaman dunia satwa. Beberapa hewan memiliki gigitan yang luar biasa kuat, menjadi keajaiban alam yang menakjubkan. Dari buaya air asin yang memiliki gigitan terkuat di dunia hingga harimau Siberia yang menakutkan, kekuatan gigitan ini mencerminkan adaptasi yang luar biasa dari spesies-spesies ini untuk mempertahankan diri, berburu, dan mengatasi tantangan lingkungan mereka. Menjelajahi dan memahami kekuatan gigitan hewan membuka pintu ke dalam kehebatan dan kompleksitas alam liar yang memukau. Berikut adalah daftar hewan dengan gigitan terkuat yang dapat diurutkan berdasarkan kekuatan gigitannya. Buaya air asin Crocodylus porosus. Buaya air asin adalah hewan dengan gigitan terkuat di dunia saat ini. Gigitannya memiliki kekuatan sekitar 3.700 pound per inci persegi atau sekitar 16.460 Newton. Buaya air asin, atau juga dikenal sebagai buaya muara Crocodylus porosus, adalah reptil karnivora yang hidup di perairan asin atau payu di wilayah tropis dan subtropis Asia dan Australia. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang buaya air asin, morfologi, dan ukuran. Buaya air asin merupakan salah satu spesies buaya terbesar di dunia. Seekor buaya dewasa dapat mencapai panjang sekitar 4-7 meter. Meskipun ada laporan individu yang lebih besar, buaya jantan biasanya lebih besar daripada betina dengan bobot mencapai 1.000-1.200 kg. Sementara betina cenderung lebih kecil dengan bobot sekitar 400-500 kg. Buaya air asin memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan ekor yang kuat dan kepala yang besar dan tebal. Habitat dan penyebaran. Buaya air asin hidup di perairan asin dan payo seperti muara sungai, rawa-rawa, dan estuari. Mereka dapat ditemukan di sepanjang pantai timur India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia, Papua Nugini, dan Australia Utara. Mereka juga memiliki kemampuan untuk berenang jauh ke laut dan dapat ditemukan di sepanjang pesisir Samudra Hindia dan Pasifik. Makanan dan pola makan. Buaya air asin adalah karnivora dan memiliki pola makan yang sangat beragam. Mereka memakan berbagai jenis mangsa seperti ikan, amfibi, reptil, burung, mamalia, dan bahkan hewan domestik seperti ternak. Buaya air asin menggunakan taktik perangkap untuk berburu, di mana mereka bersembunyi di dalam air atau semak-semak dan menunggu mangsa mendekat sebelum meluncur untuk menangkapnya dengan gigitan yang cepat dan kuat. Setelah menangkap mangsa, buaya ini biasanya menyeretnya ke dalam air untuk dikonsumsi. Buaya air asin memiliki siklus hidup yang mirip dengan reptil lainnya. Betina akan membuat sarang dari tumpukan vegetasi dan lumpur di tepi perairan, di mana dia akan bertelur. Jumlah telur yang diletakkan oleh betina dapat mencapai 40 hingga 60 butir. Telur-telur tersebut akan ditinggalkan untuk menetas dengan panasnya sinar matahari. Setelah sekitar 80-90 hari, telur-telur itu akan menetas dan anak buaya akan berusaha keluar dari sarang. Betina biasanya berada di sekitar sarang dan membantu anak buaya keluar ke air. Gigitan terkuat. Salah satu hal yang paling menonjol tentang buaya air asin adalah kekuatan gigitannya. Gigitan buaya air asin dianggap sebagai gigitan terkuat di antara semua hewan yang masih ada. Kekuatan gigitannya diperkirakan mencapai sekitar 3.700 pound per inci persegi atau sekitar 16.460 Newton. Gigitan yang kuat ini memungkinkan mereka untuk memangsa mangsa yang lebih besar dan juga berperan dalam pertahanan dan dominasi wilayah, perlindungan, dan ancaman. Buaya air asin termasuk dalam daftar merah IUCN sebagai spesies yang rentan. Ancaman terhadap mereka meliputi hilangnya habitat, perburuan ilegal untuk kulit dan daging, serta konflik dengan manusia di daerah perkotaan. Namun, upaya konservasi dan perlindungan telah dilakukan untuk mempertahankan populasi buaya air asin
termasuk pengaturan taman nasional dan pengendalian pemburuan yang ketat. Itulah penjelasan lengkap tentang buaya air asin. Mereka adalah predator yang kuat dan menarik dalam ekosistem perairan tropis dan subtropis, namun juga memerlukan perlindungan untuk kelangsungan hidup mereka di habitat alaminya. Harimau Siberia Panthera tigris altaica. Harimau Siberia adalah salah satu karnivora terbesar di dunia dan memiliki gigitan yang sangat kuat, meskipun belum ada pengukuran resmi mengenai kekuatan gigitannya. Perkiraan menunjukkan bahwa kekuatan gigitan harimau Siberia dapat mencapai sekitar 1000 pon per inci persegi atau sekitar 4.450 newton. Harimau Siberia juga dikenal sebagai harimau Amur Panthera tigris altaica. Adalah salah satu subspesies harimau terbesar dan paling langka di dunia. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang harimau Siberia, distribusi, dan habitat. Harimau Siberia dapat ditemukan di daerah hutan dan pegunungan di timur laut Rusia dan sebagian kecil Tiongkok. Mereka terutama mendiami hutan boreal, tundra, dan daerah pegunungan yang terkait dengan iklim yang sangat dingin. Populasi harimau Siberia yang terisolasi juga telah ditemukan di Korea Utara. Morfologi dan ukuran. Harimau Siberia adalah salah satu kucing terbesar di dunia. Mereka memiliki tubuh besar dengan kepala besar, ekor panjang, dan cakar yang kuat. Panjang tubuh mereka dapat mencapai 3,5 meter dengan ekor sekitar 1 meter. Harimau jantan jauh lebih besar daripada betina, dengan berat mencapai 200-300 kg, sedangkan betina biasanya memiliki berat sekitar 100-170 kg. Harimau Siberia memiliki bulu yang tebal dan lebat, dengan warna oranye pucat hingga kecoklatan, dengan belang-belang hitam yang mencolok. Pola makan. Harimau Siberia adalah karnivora dan memangsa berbagai jenis mangsa, termasuk rusa, babi hutan, rusa kutub, rusa musim panas, dan berbagai hewan kecil seperti tupai dan kelinci. Mereka juga dapat memangsa ikan dan burung air. Harimau Siberia adalah pemburu soliter yang mengendap-endap mendekati mangsa mereka sebelum meluncur untuk menyerang dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Mereka membunuh mangsa dengan gigitan pada tengkuk atau tengkorak untuk mematahkannya. Perilaku dan kehidupan sosial. Harimau Siberia umumnya hidup sendiri dan memiliki wilayah yang luas yang mereka jaga dengan tanda-tanda seperti urin dan tanda cakar pada pohon. Mereka adalah hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Meskipun mereka juga dapat aktif pada siang hari tergantung pada kondisi dan keadaan lingkungan, harimau jantan dan betina hanya berkumpul selama periode kawin dan untuk membesarkan anak-anak mereka. Reproduksi. Harimau Siberia mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 3-4 tahun. Masa kawin terjadi antara November dan April, di mana harimau jantan mencari betina dengan berteriak-teriak dan mencium jejak bau setelah perkawinan. Betina akan mengandung selama sekitar 90-105 hari sebelum melahirkan sekitar 2-4 anak harimau. Anak harimau akan tinggal bersama ibu mereka selama sekitar 2-3 tahun sebelum mencari wilayah mereka sendiri. Ancaman dan perlindungan. Harimau Siberia terancam oleh perburuan ilegal, perusakan habitat, dan konflik dengan manusia. Populasi mereka telah menurun secara signifikan dan sekitar 400-500 individu diperkirakan hidup di alam liar. Upaya konservasi telah dilakukan untuk melindungi harimau Siberia, termasuk pembentukan taman nasional dan upaya penegakan hukum yang lebih ketat untuk melawan perburuan ilegal. Harimau Siberia adalah simbol keindahan alam liar dan merupakan spesies yang perlu dilindungi dengan baik untuk kelangsungan hidup mereka. Usaha konservasi dan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem mereka menjadi sangat penting dalam upaya memastikan kelangsungan harimau Siberia di masa depan. Singa Panthera leo. Singa merupakan hewan besar dengan gigitan yang kuat. Gigitan singa juga belum diukur secara tepat, tetapi perkiraan menunjukkan bahwa kekuatan gigitannya sekitar 650-700 pon per inci persegi, atau sekitar 2.890-3.115 newton. Singa Panthera leo
adalah salah satu spesies kucing besar yang paling dikenal dan dihormati di dunia. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang singa, distribusi, dan habitat. Singa ditemukan di sebagian besar Afrika Sub-Sahara, dengan populasi kecil yang ada di India, di Taman Nasional Gir Forest. Mereka hidup di berbagai habitat, termasuk padang rumput terbuka, sabana, hutan terbuka, dan semak belukar. Morfologi dan ukuran, singa jantan secara umum lebih besar daripada betina. Panjang tubuh singa jantan bisa mencapai 2,5 sampai 3,3 meter dengan tinggi bahu sekitar 1,2 meter dan berat mencapai 190 sampai 230 kg. Singa betina cenderung lebih kecil dengan panjang tubuh sekitar 2,3 sampai 2,7 meter, tinggi bahu sekitar 0,9 sampai 1,1 meter, dan berat sekitar 120 sampai 150 kg. Singa memiliki kepala besar dengan rambut lebat di leher dan dada, serta cakar yang kuat. Pola makan. Singa adalah karnivora dan memiliki pola makan yang mayoritas terdiri dari daging. Mereka memangsa berbagai hewan seperti rusa, zebra, kerbau, gajah muda, dan berbagai spesies hewan kecil. Singa betina cenderung berburu dalam kelompok atau kawanan, sementara singa jantan lebih sering bertugas menjaga wilayah dan melindungi kawanan. Kehidupan sosial. Singa hidup dalam kawanan sosial yang dikenal sebagai kawanan. Kawanan singa terdiri dari beberapa singa betina, singa jantan, dan keturunan mereka. Singa betina di kawanan biasanya terkait dengan hubungan darah. Singa jantan biasanya memimpin kawanan dan bertanggung jawab atas perlindungan wilayah, dan kawanan singa juga menggunakan komunikasi vokal seperti raungan, menggeram, dan berbagai ekspresi tubuh untuk berinteraksi dengan anggota kawanan lainnya. Reproduksi. Singa mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 3-4 tahun. Masa kawin dapat terjadi sepanjang tahun, dan singa betina biasanya kawin dengan beberapa singa jantan dalam kawanan yang sama. Setelah masa kehamilan, selama sekitar 100-110 hari, betina melahirkan 1-6 anak singa. Anak singa, atau disebut anak-anak kucing, akan diasuh oleh ibu dan diberikan makanan yang dikumpulkan oleh singa betina di dalam kawanan ancaman dan perlindungan. Singa dihadapkan pada berbagai ancaman, termasuk hilangnya habitat, konflik dengan manusia, dan perburuan ilegal. Populasi singa telah mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Organisasi dan lembaga konservasi telah bekerja untuk melindungi singa melalui pembentukan taman nasional, upaya pengawetan habitat, perlindungan hukum, dan upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan spesies ini. Singa adalah simbol kekuatan dan keindahan alam liar yang ikonik. Penting bagi kita untuk melindungi spesies ini dan ekosistem tempat mereka hidup agar singa terus dapat bertahan dan menginspirasi generasi mendatang. Hiu putih Carcharodon carcharias. Hiu putih adalah salah satu hiu terbesar di dunia dan memiliki gigi yang tajam serta kuat. Kekuatan gigitan hiu putih diperkirakan sekitar 600 pound per inci persegi atau sekitar 2.670 newton. Hiu putih Carcharodon carcharias adalah salah satu spesies hiu yang paling dikenal di dunia dan seringkali dianggap sebagai predator laut yang paling menakutkan. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang hiu putih, distribusi, dan habitat. Hiu putih tersebar di perairan yang lebih dingin di seluruh dunia. Mereka dapat ditemukan di perairan samudera yang terbuka seperti Samudera Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Hiu putih sering bermigrasi jarak jauh dan dapat menemukan habitatnya di lepas pantai, perairan dangkal, dan kadang-kadang mendekati pantai. Morfologi dan ukuran. Hiu putih adalah hiu terbesar kedua setelah hiu paus. Mereka memiliki tubuh yang besar, panjang, dan ramping dengan bentuk hidung yang khas dan mulut yang lebar. Ukuran hiu putih dewasa dapat mencapai 4,6 sampai 6,1 meter, meskipun ada laporan individu yang lebih besar. Beratnya bisa mencapai 1.500 sampai 2.400 kg. Hiunya ditandai dengan gigi yang besar, tajam, dan bergigi ganda yang terletak di kedua rahangnya. Pola makan.
Hiu putih adalah predator puncak dalam rantai makanan laut. Mereka memakan berbagai mangsa seperti ikan, singa laut, anjing laut, burung laut, penyu, dan kadang-kadang mamalia laut seperti anjing laut besar dan paus kecil. Hiu putih menggunakan taktik berenang cepat untuk mendekati mangsanya sebelum meluncur ke atas dan menyerang dengan gigitan yang kuat. Mereka juga dikenal melakukan serangan percobaan terhadap manusia, meskipun kasus-kasus ini relatif jarang terjadi. Reproduksi. Hiu putih mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 10-15 tahun. Masa kawin biasanya terjadi selama musim panas di wilayah perkembangbiakan tertentu. Setelah kawin, betina mengalami periode kehamilan yang panjang, sekitar 11-12 bulan setelah melahirkan. Betina menghasilkan 2-14 anak hiu yang dikenal sebagai anak buaya. Anak buaya hiu putih lahir dengan panjang sekitar 1,2-1,5 meter. Peran dalam ekosistem. Hiu putih adalah predator kunci dalam ekosistem laut. Sebagai predator puncak, mereka mengendalikan populasi mangsa yang lebih rendah dan mempengaruhi struktur komunitas laut secara luas. Penelitian juga menunjukkan bahwa kehadiran hiu putih dalam suatu area dapat meningkatkan keanekaragaman spesies dengan mengontrol dominasi spesies lain. Ancaman dan perlindungan. Populasi hiu putih menghadapi ancaman serius. Mereka menjadi target perburuan komersial untuk sirip hiu dan perburuan olahraga. Hilangnya habitat dan perubahan iklim juga berdampak negatif pada populasi hiu putih. Hiu putih terdaftar sebagai spesies rentan oleh IUCN International Union for Conservation of Nature. Upaya perlindungan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan hiu putih telah dilakukan untuk memastikan kelangsungan hidup spesies ini, termasuk larangan perburuan dan perlindungan dalam taman laut dan kawasan konservasi. Hiu putih memiliki reputasi yang kuat sebagai predator laut yang menakutkan, meskipun mereka sering digambarkan sebagai makhluk berbahaya. Penting untuk diingat bahwa hiu putih memainkan peran penting dalam ekosistem laut dan perlindungan mereka adalah bagian integral dari upaya konservasi kelautan secara keseluruhan. Anjing pitbull Canis lupus familiaris, meskipun bukan hewan liar, anjing pitbull terkenal dengan kekuatan gigitannya. Anjing pitbull memiliki gigitan yang kuat dengan perkiraan kekuatan sekitar 235-250 pound per inci persegi atau sekitar 1044-1112 Newton. Anjing pitbull adalah salah satu ras anjing yang terkenal dan seringkali memiliki reputasi yang kontroversial. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang anjing pitbull, sejarah dan asal-usul. Anjing pitbull merujuk pada sekelompok ras anjing yang berasal dari keturunan bulldog Inggris dan bulldog terrier. Awalnya, mereka dikembangkan untuk pertarungan hewan, terutama pertarungan dengan bantuan anjing yang disebut biting. Namun, seiring waktu, mereka juga digunakan dalam pekerjaan lain seperti penggembalaan ternak dan pekerjaan penjaga. Morfologi dan ciri fisik. Anjing pitbull memiliki tubuh yang kuat dan berotot. Mereka memiliki kepala yang lebar dan kuat dengan rahan yang kuat. Telinganya biasanya dipotong untuk memberikan penampilan khas. Ras pitbull mencakup beberapa varietas seperti American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, dan Staffordshire Bull Terrier. Ukuran dan penampilan fisik dapat bervariasi antara varietas ini. Temperamen dan sifat. Anjing pitbull dikenal karena kecerdasan, keberanian, dan kekuatan mereka. Mereka adalah anjing yang energik dan penuh semangat, serta sangat setia dan penuh kasih terhadap pemilik mereka. Dengan sosialisasi yang tepat, latihan yang konsisten, dan pemeliharaan yang baik, pitbull dapat menjadi hewan peliharaan yang baik dan setia bagi keluarga mereka. Kontroversi dan persepsi. Anjing pitbull seringkali menjadi sorotan perdebatan dan kontroversi karena kejadian serangan yang melibatkan anjing ini. Namun, penting untuk diingat bahwa perilaku agresif pada anjing tidak hanya tergantung pada ras, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosialisasi, lingkungan, dan perlakuan individu. Banyak pemilik pitbull yang bertanggung jawab menganggap anjing mereka sebagai anggota keluarga yang penuh kasih dan setia. Perawatan dan latihan.
Seperti halnya dengan setiap anjing, anjing pitbull membutuhkan latihan yang konsisten dan pemeliharaan yang baik. Mereka membutuhkan kegiatan fisik yang cukup untuk menjaga kebugaran dan kesehatan mereka. Selain itu, penting bagi pemilik pitbull untuk menyediakan sosialisasi yang positif dengan manusia dan hewan lain sejak usia dini. Perlindungan dan regulasi. Beberapa negara atau daerah memiliki regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengendalian anjing pitbull. Seringkali sebagai respons terhadap insiden serangan anjing, setiap calon pemilik anjing pitbull harus menyadari peraturan dan persyaratan yang berlaku di wilayah mereka, serta bertanggung jawab atas pelatihan, pengendalian, dan pemeliharaan yang baik atas anjing mereka. Penting untuk diingat bahwa karakteristik dan perilaku anjing dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor genetik, lingkungan, dan perawatan yang diberikan oleh pemiliknya. Sebagai ras anjing yang kontroversial, penting untuk menghargai dan memperlakukan anjing pitbull secara individu dengan cermat, serta memberikan perlindungan dan pemeliharaan yang baik bagi mereka. Perlu diingat bahwa perkiraan kekuatan gigitan hewan-hewan ini dapat bervariasi tergantung pada sumber informasi yang digunakan. Pengukuran resmi seringkali sulit dilakukan secara akurat pada hewan-hewan liar, sehingga perkiraan menjadi acuan yang umum digunakan. Dalam dunia satwa, kekuatan gigitan yang luar biasa dari beberapa hewan menjadi bukti kemampuan alam yang mengesankan. Dari buaya air asin yang memimpin sebagai pemegang rekor gigitan terkuat hingga harimau Siberia yang menakutkan. Kekuatan ini merupakan manifestasi dari keajaiban evolusi dan adaptasi spesies. Meskipun kekuatan gigitan ini mengesankan, penting bagi kita untuk menghargai dan menghormati keberadaan setiap hewan serta memastikan keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem tempat mereka hidup. Gigitan terkuat hewan-hewan ini tidak hanya memancarkan kekuatan fisik mereka, tetapi juga menginspirasi kita untuk terus mempelajari, menjaga, dan melestarikan kehidupan liar yang luar biasa di planet ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.